Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sangat kami muliakan Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah selaku pengasuh Universitas Zainul Hasan Genggong, beserta beliau Dr. Abdul Aziz Wahab selaku Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong. Pada kesempatan hari ini kami akan presentasikan tentang filsafat, atau lebih tepatnya hubungan filsafat dengan ilmu politik atau pengaruh filsafat kepada kepolitikan dunia. Kami akan menerangkan tentang filsafat. Yang pertama ialah politik atau pengaruh filsafat terhadap politik. Yang seterusnya ialah pengaruh filsafat terhadap beberapa contoh kasus yang akan kami jelaskan. Jadi yang ketiga ialah tokoh-tokoh, atau lebih tepatnya beberapa tokoh di balik filsafat itu sendiri. Dan yang selanjutnya ialah kesimpulan dari apa yang akan kami jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan mulainya dari politik terlebih dahulu. Tapi sebelum kami mulai, kami akan menjelaskan sedikit tentang apa itu filsafat. Filsafat itu sendiri ialah ilmu berpikir atau cara berpikir. Ya, kalau diambil garis besarnya atau diambil secara kasar, filsafat itu sendiri ialah ketika kita berpikir sesuatu dan menanyakan sesuatu. Nah, itu sudah bisa dikatakan berfilsafat atau kita berpikir itu maksudnya. Mungkin sudah cukup sampai situ. Saya akan menerangkan tentang politik. Nah, filsafat ini juga mempengaruhi politik kita bahkan sampai hari ini. Filsafat politik adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang negara, kekuasaan, masyarakat, atau individu itu sendiri. Dan mungkin sudah cukup sampai situ. Kita akan lanjut kepada contoh kasus. Ada beberapa contoh kasus yang akan kami berikan atau lontarkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ialah ideologi politik. Yang kedua, sistem pemerintahan. Yang ketiga ialah kebijakan publik. Jadi filsafat itu mempunyai pengaruh terhadap politik seperti ideologi politik, sistem pemerintahan, dan kebijakan publik. Yang pertama, liberalisme dan konservatisme dan sosialisme. Itu adalah hal yang dipengaruhi oleh filsafat, yaitu ideologi politik. Dalam hal ini adalah ideologi politik. Saya ulang, liberalisme, konservatisme, dan sosialisme. Dan yang kedua ialah pengaruhnya dalam sistem pemerintahan. Saya akan berikan contoh di sini, seperti demokrasi, monarki, dan totalitarianisme. Itu contoh kasus pada pengaruh filsafat terhadap sistem pemerintahan. Dan yang ketiga ialah kebijakan publik. Nah, kebijakan publik seperti kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, dan kebijakan luar negeri. Itu juga dipengaruhi oleh adanya filsafat. Itu contoh pengaruh filsafat yang seterusnya kami akan berikan contoh lagi, yaitu Plato dan teori idealisme. Plato percaya bahwa negara ideal adalah negara yang dipimpin oleh filsuf raja yang bijak dan adil. Yaitu menurut Plato. Ada Plato sendiri yang filsuf barat yang paling terkenal. Dan John Locke dan teori kontrak sosial. John Locke percaya bahwa negara berasal dari kontrak sosial antara individu dan pemerintahan. Dan yang terakhir ialah Karl Marx dan teori komunisme. Karl Marx percaya bahwa negara harus dihapuskan dan digantikan dengan sistem komunisme. Itu teman-teman. Ya, contoh kasus dari politik. Dan